Ya, pemirsa, selamat pagi. Hari ini hari Senin 23 Desember 2024. Minggu terakhir di tahun 2024 ini menjelang tahun baru 2025. Ya, saya pengen membahas tentang PPN ya. Jadi sebenarnya kenaikan PPN 12% itu yang katanya disebut hanya akan berdampak kepada barang mewah ya. Tapi ternyata yang tidak mewah pun bahkan boleh dibilang ada sebagian yang merupakan kebutuhan sehari-hari pun juga ikut naik. Ikut kena dampak PPN 12% ya. Nah, lalu kenapa masyarakat kita menolak? Timingnya nggak pas ya. Presiden Prabowo Subianto dan tim lupa bahwa kondisi ekonomi Indonesia pasca COVID-19 ini masih rapuh. Kenapa? Karena Indonesia ini tidak punya platform pemulihan ekonomi pasca COVID-19 yang jelas. Lalu kenapa Inggris itu bisa keluar dari resesi COVID-19 dengan cepat gitu? Ya karena Inggris punya platform pemulihan ekonomi nasional pasca COVID-19 yang jelas, yang dicanangkan oleh mantan Perdana Menteri Rishi Sunak, bukan ya, yang memperbaiki perekonomian Inggris yang sempat rungkat akibat kebijakan ekonomi Liz Truss yang memotong sejumlah pajak yang direspon negatif oleh pasar, ya kan? Lalu kemudian kebijakan ekonominya Truss itu dibatalkan sendiri, diumumkan oleh Menteri Keuangannya atau Chancellor of the Exchequer pada saat itu, Jeremy Hunt, ya. Dan disitulah menjadi awal kematian dari yang namanya Trussonomics, ya. Diperbaiki oleh Rishi Sunak ekonomi Inggris, karena Sunak membangun ulang pondasi ekonomi Inggris dengan jelas. Jadinya Inggris itu atau United Kingdom itu bisa keluar dari resesi yang ditimbulkan akibat COVID, akibat Brexit, akibat COVID. Nah kalau kita ini nggak jelas ekonomi kita dibangun dengan platform apa, makanya ekonomi kita pasca COVID-19 ambruk, utang banyak, PHK di berbagai tempat. Terakhir yang kita pantau ada Antv yang melakukan PHK besar-besaran terhadap sejumlah karyawannya, ya. Konon katanya Antv ini mau diakuisisi oleh Emtek. Ya otomatis akan menjadi saluran saudaranya SCTV dan Indosiar secara nasional dong. Gak tahu ya benar apa enggak, belum tahu pasti, itu masih simpang siur ya. Jadi ya harusnya kita berpikir dong, sekarang ini bagaimana kita membangun ekonomi kita biar gak rapuh lagi. Kalau ekonomi kita kuat, masyarakatnya makmur, pendapatan per kapitanya tinggi, mau PPN dinaikkan sampai setinggi beberapa negara di Eropa yang pajak pertambahan nilainya saja 20% lebih, nggak apa-apa. Nah,
Nah, kenapa masyarakat juga menolak yang namanya PPN itu? Ya karena feedbacknya jelek. Pajak yang kita bayar ke negara itu feedbacknya ke kita tuh jelek. Ya, Anda mungkin lupa dengan kasus Gayus Tambunan. Saya ingatkan lagi nih, biar nggak lupa ya, biar memori kita fresh lagi. Anda tahu kan, Gayus Tambunan, mafia pajak, pegawai pajak yang melarikan uang pajak, masuk penjara dia. Ya, itu di situ orang udah mulai muales yang namanya bayar pajak karena takut keulang lagi kasus seperti kasusnya Gayus Tambunan itu. Mafia pajak, tax mafia. Dan masyarakat juga memprotes. Orang tidak kaya, orang miskin dipajekin, dipalak. Sementara orang kaya diampuni, dikasih tax amnesty. Coba, tingkat kemiskinan di Indonesia itu hampir 10%. Orang Indonesia itu berada di bawah garis kemiskinan. Data dari BPS tahun 2023 9,36%. Bukan gak mungkin angkanya bertambah di tahun 2024 ini karena serangkaian efek tadi. Hal ini yang coba terus di cover up oleh pemerintah, terutama oleh Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani. Terus disembunyikan, biar apa? Biar kesannya kayak ekonomi kita ini baik-baik aja, padahal sebenarnya secara kualitatif mah kagak, geblok. Harusnya yang harus dilakukan adalah pulihkan dulu ekonomi kita, ekonomi dalam negeri. Bagaimana cara meningkatkan daya beli masyarakat, bagaimana cara meningkatkan pendapatan per kapita agar gak melulu di bawah 10.000 US dollar. Dinaikin pendapatan per kapita kita, target awalnya capai dulu itu 10.000 US dollar. Pendapatan per kapitanya naik lagi jadi 12.000 US dollar, naik lagi menjadi setara rata-rata pendapatan per kapita dunia sampai di atas. Begitu harusnya. Jangan malah rakyat dipalak dengan serangkaian pajak tapi imbal baliknya nol. Coba rakyat suruh bayar pajak tapi masih banyak yang gak sekolah, masih banyak yang gak punya biaya untuk sembuh dari sakit. Angka kemiskinan masih 10 di bawah, masih 10%, hampir 10%. Pembangunan infrastruktur tak merata. Jadi gimana orang mau percaya, mau manut bayar pajak kalau kayak gitu? Pikir aja, ya. Jadi itu teman-teman semua, mudah-mudahan ini bisa sedikit lah memberikan pencerahan dan edukasi buat semua tentang kerugian PPN naik 12%, dan memang naiknya PPN 12% ini wajib untuk ditolak ya. Selamat pagi, selamat aktivitas.